Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryandi. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksternalitas ekonomi mikro. Eksternalitas adalah keadaan apabila seseorang melakukan kegiatan yang mempengaruhi kesejahteraan orang lain dan tidak membayar kompensasi atas dampak tersebut. Jenis-jenis eksternalitas ada dua, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif adalah eksternalitas yang dapat menguntungkan, sedangkan eksternalitas negatif adalah eksternalitas yang dapat merugikan. Contoh eksternalitas positif adalah dalam pembangunan atau produk Indonesia menyediakan produk murah seperti adanya pedagang kaki lima sehingga tidak perlu membayar sewa gedung atau ruko, serta dampak positifnya adalah yang ditimbulkan memudahkan pembeli karena dekat sehingga tidak perlu berjalan jauh atau mengeluarkan biaya untuk menuju ke tempat tersebut. Bahkan ini juga dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran dan niat jahat karena tidak memiliki pekerjaan. Dampak negatif eksternalitas adalah seperti pembangunan pabrik yang terdapat di kota, pembangunan industri tersebut dapat di dalam suatu faktor yang mempengaruhi sebuah negara untuk mendorong perekonomian. Akan tetapi, pedagang orang lain yang berada di sekitar pemukiman tersebut banyak menuai sebuah kerugian fisik dan non-fisik, seperti limbah atau sak sisa yang dihasilkan oleh pabrik tersebut. Jika pembuangannya kurang efisien atau kurang baik, menimbulkan tidak kenyamanan bagi masyarakat yang berada di sekitar pabrik tersebut. Adanya eksternalitas dalam suatu aktivitas di bidang perekonomian menyebabkan inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi merupakan keterbalikan efisiensi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan kuantitas, akan terjadi apabila tindakan seseorang mempengaruhi orang lain dan tidak tercermin dalam sistem harga. Meskipun eksternalitas menyebabkan pasar tidak efisien, tindakan-tindakan pemerintah tidak selalu diperlukan, karena dengan prakteknya tidak hanya pemerintah yang dapat mengatasi eksternalitas itu, melainkan juga pihak-pihak dan pemerintah, baik itu pribadi ataupun kelompok maupun perusahaan dalam organisasi masyarakat. Dan adapun cara untuk mengatasi eksternalitas. Cara mengatasi eksternalitas yaitu contohnya jangan membuang sampah sembarangan, karena membuang sampah sembarangan dapat membuat dampak eksternalitas negatif atau eksternalitas yang merugikan bagi orang lain maupun diri sendiri. Solusi swasta untuk mengatasi adalah dengan menegakkan atau meningkatkan standar dan ancaman penerapan sanksi sosial atau bagi pembuang sampah sembarangan tersebut. Contoh lain dari solusi swasta adalah pasar swasta terdapat mampu mengatasi masalah eksternalitas dengan memberikan pihak-pihak berkepentingan untuk mengatasi motif utama mereka melakukan sesuatu tindakan. Mereka juga sekaligus mengatasi eksternalitas seperti itu, dan motif utama mereka memang untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Namun melakukan sesuatu tindakan mereka juga sekaligus mengatasi eksternalitas. Contohnya perkebunan bunga dan lebah. Perkebunan bunga dan lebah dapat menghasilkan eksternalitas yang dapat diusahai dengan penggabungan tersebut, sehingga perusahaan tunggal dapat menumbuhkan jumlah optimum bunga dan populasi lebah. Seperti itu. Dan adapun teori cost yang menyatakan bahwa solusi swasta dapat efektif jika
jika memenuhi syarat dan melakukan negosiasi tanpa menimbulkan biaya khusus. Dan penyebab gagal solusi swasta yaitu teorema ternyata hanya berlaku jika pihak-pihak yang berkepentingan tidak dihadapkan pada kendala untuk mencapai dan melaksanakan kesepakatan. Dan kebijakan publik mengatasi eksternalitas ada dua, yaitu kebijakan command and control, dan yang kedua adalah kebijakan market based atau base. Terima kasih, itu pun penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.